Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Fitriyatul Hasanah dari Universitas Islam Jember. Di sini saya sebagai mahasiswi semester 7 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi sebelumnya saya di sini ingin melaksanakan observasi awal untuk memperdalam lagi penelitian tugas akhir saya nanti seperti itu. Mungkin di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya dari Abah Misbahus Salam bisa berkenan untuk menjawabnya nanti seperti itu, Pak. Jadi sebelumnya karena saya awal di sini juga dan awal untuk meneliti di sini, jadi saya ingin bertanya apa yang menjadi latar belakang adanya kampung SDGs di Desa Sukorejo ini, Pak. Permasalahan apa yang menjadi faktor terbentuknya program tersebut? Terima kasih. Saya bersama teman-teman membuat kampung SDGs ini terinspirasi dari keputusan PBB perubahan dari MDGs ke SDGs. Dan saya pribadi kebetulan mengikuti acara World Islamic Economic Forum di Malaysia, diikuti oleh 80 negara, ada presiden, ada perdana menteri, juga ada pengusaha-pengusaha muslim. Nah, kebetulan saya ada di komisi yang membahas tentang SDGs. Nah, background saya yang dari pesantren ini mengambil kesimpulan bahwa tujuan SDGs itu sejalan dengan maqasidus syariah, dengan tujuan syariah. Sehingga ketika saya 2017 diamanati menjadi ketua Basnas, langsung saya mendeklarasikan kampung SDGs. Karena dalam 17 tujuan kampung SDGs, terutama menurunkan angka kemiskinan, kemudian ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya, ini bisa dilakukan oleh gerakan filantropi. Jadi tidak hanya mengandalkan program-program pemerintah, tapi Islamic Social Finance bisa ikut terlibat di sana. Itu yang melatar belakangi saya. Dan saya kenapa kok mengambil kampung? Karena kampung ini menjadi miniatur bagaimana tujuan SDGs itu bisa terlaksana di sebuah kampung. Kalau sudah sebuah kampung, maka nanti akan meningkat ke desa. Desa baru ke kecamatan, baru ke kabupaten, baru kepada provinsi, baru kepada negara. Ya. Jadi yang dilatar belakangi oleh adanya kampung SDGs di Desa Sukorejo ini salah satunya adalah angka kemiskinan, Pak. Ya, kita bagaimana bisa menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu nanti jenengan saya kasih Kaladeskub Basnas, buku Kaladeskub Basnas. Di situ banyak peran-peran kami bersama teman-teman dalam pengentasan kemiskinan. Ya. Lalu sejak kapan berdirinya kampung SDGs yang berada di Desa Sukorejo ini, Pak? Kalau resminya 2019 ya, dideklarasikan oleh Bupati. Artinya saya kepingin bagaimana kampung SDGs itu legal. Lalu kita buat semacam lembaga NGO namanya Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Nah, itu berkembang dari 21 kampung yang ada di Kabupaten Jember. Alhamdulillah banyak meniru beberapa daerah, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa. Lalu bagaimana kondisi Desa Sukorejo ini, Abah, sebelum adanya kampung SDGs dan sesudah adanya kampung SDGs hingga saat ini, Abah? Jawaban itu nanti sampean harus melakukan asesmen dulu. Okay. Jadi harus lakukan riset ke beberapa personalia atau masyarakat yang ada di lingkungan sini, dan bisa
sampean melihat asesmen yang tahun 2019, 2020, kemudian 2021. Nah, itu bisa dilihat nanti. Nah, kalau dari itu Abah, kondisi dari lingkungan di sini tuh rata-rata masyarakat sini mata pencariannya apa nih, Bah? Ya, kalau di sini kan mayoritas petani. Oh, Petani. Ya, banyaklah usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat di sini. Selain dari petani juga ada ternak lele, ya, ikan tawar, juga kerajinan, pertukuan dan lain sebagainya. Nanti bisa sampean langsung lihat di lapangan. ya baik. Kalau dari produk unggulannya apa saja yang sudah dilaksanakan di Kampung SDGs Sukoharjo? Sampean nanti bisa lihat di profil Kampung SDGs. Ya. Bisa dilihat di profil Kampung SDGs tentang produk-produk yang ada di Kampung SDGs ini. Pertanyaan yang terakhir Abah ya. Untuk sejauh ini apa hanya di Kampung SDGs Sukoharjo saja Abah? Untuk di area Kecamatan Bangsal ini? Bangsal Sari itu ada 2, di Tugusari di daerah Sumbercanting dan di daerah Sukoharjo. Ini yang kami deklarasikan ya. Itu yang terus aktif mengikuti perkembangan SDGs. Kalau desa Tugusari ini apakah sampai sejauh ini kegiatan SDGs-nya masih Ya, berjalan? jalan. Ada Kopi Bigla di situ. Kemudian ada destinasi wisata gitu. Jadi sifatnya kami ini kan mendorong. Sifatnya kami ini mendorong masyarakat agar memiliki kreativitas untuk pengembangan ekonomi, SDM, lingkungan, dan lain sebagainya. Kalau di desa Sukoharjo sendiri yang menjadi program unggulannya itu di bidang apa, Mbak? Kalau Sukoharjo ini bisa diklasifikasi ya, bisa diklasifikasi. Misalnya ekonomi. Nah, kalau di lingkungan kampung di sini, jenengan bisa melihat bagaimana masyarakat yang ada di sini ini menekuni di bidang pembibitan, misalnya gitu. Jadi nanti sampean bisa lihat di belakang rumah ini ada anak muda yang bisa melakukan pembibitan dan itu bisa dijual di berbagai daerah. Karena pembibitannya itu sudah profesional gitu. Bagaimana tanaman itu cepat buah dan lain sebagainya. Gitu. Ya selain dari perdagangan, toko, kemudian kerajinan dan pertanian itu juga seperti itu. Mungkin itu saja observasi awal dari saya, Mbak. Untuk lebih dalamnya nanti bisa berjalan sesuai waktunya nanti. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata lagi ya, Mbak. Dan terima kasih. Ya, Mungkin itu terima saja. kasih ya. Nanti saya berharap Mbak Fitri ini serius melakukan penelitian, serius melakukan penulisan tentang kampung SDGs ini. Sehingga saya tidak kepingin mahasiswa yang melakukan penelitian di sini ini hanya sekedar formalitas. Ya, Mbak. Nah, alhamdulillah beberapa mahasiswa baik itu S1, S2 dan S3 yang serius melakukan penelitian itu cum laude semua. Gitu. Gitu. Ya. Ya, Mbak. Insya Allah saya akan serius untuk melakukan penelitian di sini. Ya, terima kasih.